Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 2311769, kelas 4B Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, UPI Kampus Daerah Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan simulasi redistribute routing pada router OS MikroTik V6 menggunakan aplikasi GNS3 pada mata kuliah Jaringan Komputer, Arsitektur, dan Protokol. Di era digital saat ini, kebutuhan akan jaringan antar organisasi atau jaringan berskala besar semakin meningkat. Komunikasi global membutuhkan routing antar AS atau autonomous system. Dari sini muncul pertanyaan, apa sih autonomous system itu? Nah, jadi autonomous system adalah sekelompok jaringan komputer atau network yang dikelola oleh satu entitas, misal universitas dan perusahaan, dan menggunakan satu kebijakan routing yang sama saat berkomunikasi dengan jaringan lain. Nah, jadi di sini saya sudah membuat ada 4 autonomous system atau 4 AS yang terdiri dari AS 100, AS 200, AS 300, dan juga AS 400. Di masing-masing AS ini terdapat 4 router dan juga 2 PC. Semuanya sama di AS 100, begitupun dengan yang lainnya itu terdapat 4 router dan juga 2 PC gitu. Nah, dalam setiap AS itu terdapat jaringan-jaringan, yaitu ada RIP dan juga OSPF. Nah, di simulasi kali ini kita menggunakan 3 jaringan, yaitu RIP, OSPF, dan juga BGP untuk menghubungkan antar AS satu dengan AS yang lain. Nah, dari sini juga muncul pertanyaan nih, apa sih RIP, OSPF, dan BGP itu? Kenapa kita menggunakan RIP, OSPF, dan BGP? Nah, jadi RIP itu adalah jaringan yang sederhana gitu, mudah dikonfigurasi dan eh, tidak efisien. Kekurangannya itu tidak efisien untuk jaringan yang berskala besar gitu. Nah, sedangkan untuk OSPF itu adalah jaringan yang lebih cepat dibandingkan dari RIP gitu. Jadi jaringannya itu lebih efektif dibandingkan dari RIP, dan juga OSPF ini lebih cocok untuk digunakan jaringan berskala besar, menengah hingga besar gitu. Nah, kemudian ada BGP. BGP itu adalah routing antar AS gitu di internetnya. Nah, sekarang mari kita lihat di AS1 atau di AS100. Di AS100 ini saya memasukkan network, yaitu ada, bisa dilihat di sini ada 1111 ini subnetnya gitu. Nah, semua jaringan ini sudah terhubung melalui routing RIP, OSPF, dan juga BGP-nya seperti itu. Nah, kalau gitu sekarang kita lihat hasil dari eh, routing yang ada di router 4 ini, atau saya namakan di sini menjadi MikroTik 4 gitu. Mari kita lihat di konsol. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba melihat kembali gitu IP address yang sudah saya input dan juga hasil dari routing yang sudah saya masukkan gitu. Tapi sekarang kita coba lihat lagi IP address-nya ada berapa aja, subnetnya, eh dan juga routingnya gitu. Jaringan mana saja sih yang sudah terhubung, yang sudah terkoneksi dengan AS-AS yang lain seperti itu. Coba di sini kita masukkan IP address print untuk melihat IP address yang ada di router ini gitu. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada 3 address dari router ini. Itu tuh masing-masing ada di setiap ether gitu. Jadi dalam satu router memiliki beberapa ether gitu, memiliki beberapa jaringan yang bisa terhubung dengan yang lainnya seperti itu menggunakan kabel tentunya. Oke, nah di sini terdapat 3 address dan sekarang kita coba print untuk melihat routernya.
untuk melihat hasil dari routingnya gitu. Nah, di sini ada banyak sekali ya jaringan yang sudah terhubung dengan router 4 ini gitu. Dan ini tuh sudah terhubung dari setiap otonomous system. Ada dari otonomous system satu tentunya karena itu merupakan jaringan dia sendiri gitu. Itu sudah ada digabung di sana melalui RIP dan OSPF tadi. Di sini dan juga ada AS 2 atau AS 200, ada AS 300 dan AS 400 gitu. Seperti sini bisa kita lihat ini ada dari addressnya aja udah panjang gitu ya. Ini saya tadi input di bagian ini, di bagian otonom sistem 400 ini gitu. Oke, coba kita lihat di mikrotik yang lain. Misal kita lihat di mikrotik 9. Nah, ini hasil yang tadi sudah saya masukkan ya. Jadi di sini tuh udah ada IP address-nya, ada 3 dan juga hasil routingnya juga sudah muncul di sini semuanya. Jadi antar PC itu sudah bisa mengirimkan, sudah bisa terkoneksi gitu dari semua PC ini. Kita coba eh untuk melihat jika kita print kembali gitu IP address-nya dan juga IP routingnya seperti apa di router 9 ini. Oke, kemudian IP address, IP maaf, IP root print. Nah, di sini sudah muncul. Jadi dari semua otonomous system ini di Mikrotik 4, 5, 9 dan juga 13 itu di tabel routingnya di sini ini merupakan tabel routing ya. Jadi terdapat 24 jaringan yang sudah terhubung. Di semua AS ini ada 24, bisa kita cek lagi di barusan mikrotik 9, sekarang kita lihat di mikrotik 5. Nah, ini. Jadi di mikrotik 5 juga tabel routingnya itu sudah menunjukkan 24 jaringan gitu. Jadi semuanya sudah terinput gitu di BGP ini gitu. Jadi antara AS ini sudah bisa terhubung dengan baik. Nah, tapi sekarang kita lihat ketika kita panggil di antar di PC antar AS apakah akan muncul atau tidak gitu. Coba sekarang kita buka di PC 1. Oke. Untuk melihat jaringan untuk melihat address dari IP dari PC 1 ini, mohon maaf, untuk melihat IP address dari PC 1 ini bisa kita input DHCP. Oke, kita tunggu. Nah, di sini IP-nya itu adalah 1111.1 gitu, /24 atau 11.11.11.2 gitu. Nah, ini ini merupakan IP dari PC 1 gitu. Dari sini kita coba ping ke AS sendiri, ke PC yang ada di otonom sistem yang sama, yaitu di sini ya, di PC 2. Itu IP-nya adalah 22.22.22/2. Kita coba ping. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jaringannya itu sudah terkoneksi. Jadi dari PC 1 itu sudah bisa mengirimkan pesan ke PC 2 gitu. Tadi melewati jaringan RIP dan juga jaringan OSPF gitu. Jadi kedua jaringan itu bisa terhubung, bisa digabung melalui redistribute routing seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba untuk memanggil atau ping ke AS
200 gitu ke AS yang lain melalui BGP tadi. Kita coba ini berhasil atau enggak gitu. Kita coba ke PC 4. Di sini IP address-nya itu ping 4444.44.2. Kita coba lihat apakah akan bisa. Nah, jadi ini sudah bisa muncul gitu. Sudah bisa ngeping. Jadi otomatis BGP yang sudah kita routing itu berhasil gitu. BGP antar dua autonomous system ini sudah berhasil gitu. Nah, kita coba sebaliknya ya dari PC 4. Kita lihat lagi IP dari PC 4 ini berapa dengan input DHCP gitu di PC 4. Oke, jadi PC-nya itu IP dari PC ini adalah 44.44.44.1/24 gitu. Nah, sekarang maaf, sekarang kita coba ping ke autonomous system yang tadi ke 11.11.11.1/24. Kita coba panggil. Nah, dan di sini juga terhubung. Jadi dari AS1 ke AS2 juga bisa terhubung gitu. Sudah bisa mengirimkan pesan. Oke, nah sekarang kita coba kalau misalkan mengirimkan pesan ke AS1 kan sudah bisa nih. Nah, sekarang kita coba mengirim pesan atau memanggil ke jaringan yang ada di ke router yang ada di atau ke PC yang ada di Autonomous System 300 gitu. Kita coba input yang PC 5, ping dulu. Ping 55.55.55.2. Kita coba ping apakah akan berhasil. Dan ternyata berhasil juga gitu. Otomatis ketiga AS ini atau kedua AS ini dari Autonomous System 200 dan 300 itu sudah terhubung ya. Karena sudah bisa mengirimkan pesan gitu. Dan ini juga tadi bisa dibuktikan dengan eh, tampilnya tabel routing di router 4, 5, 9, dan juga 13 itu sudah masuk 24 jaringan gitu. Masuk 24 address atau subnet yang ada di setiap autonomous system gitu. Nah, sekarang kita coba lagi untuk memanggil PC yang ada di Autonomous System 400. Kita coba ya. Di sini ada PC 7 dan juga PC 8. Kita coba apakah yang ini akan berhasil. Nah, ternyata di sini time out. Kalau gitu, berarti ada eh, router yang belum ada jaringan yang belum terkoneksi gitu. Ini bisa saja berasal dari RIP, OSPF gitu yang ada di AS400 ini. Sebelumnya sudah saya coba untuk menghubungkan, tapi karena ada beberapa kendala gitu seperti dari aplikasi GNS3-nya gitu, dari konsolnya yang tidak bisa terbuka gitu. Jadi ada beberapa kendala yang saya lewati selama proses pengerjaan redistribute routing ini gitu. Jadi eh, di beberapa hari ke belakang eh, ada banyak sekali kendala yang saya rasakan gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini di Autonomous System 100, 200, dan juga 300 itu sudah berhasil terkoneksi, tapi ada dari Autonomous System 400 yang tidak bisa kita ping gitu, yang tidak bisa kita panggil gitu PC-nya. Tapi secara keseluruhan untuk eh, untuk topologi ini, menurut saya ini sudah berjalan dengan baik gitu, sudah sesuai. Namun ada beberapa kendala itu, jadi eh, sangat agak sulit gitu untuk saya menyelesaikan keseluruhan dari AS ini gitu. Tapi masih terus saya coba. Nah, sekarang kita coba masuk ke
PC 8 ya. Sekarang kita coba masuk. Nah, dan ternyata tidak bisa masuk. Coba ke PC 7. Eh, maaf, ke konsol ya. Nah, ternyata muncul error. Nah, jadi beberapa eh, hari ke belakang ini sering muncul seperti ini gitu dan sampai sekarang saya belum tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Saya juga sudah tanya ke teman-teman dan juga searching gitu, tapi ternyata belum ada jawaban. Barangkali nanti dari Bapak atau siapapun yang menonton gitu bisa untuk memberikan jawaban atas kendala yang telah saya. Oke, jadi itulah pemaparan dari simulasi redistribute routing yang telah saya kerjakan dari beberapa hari ke belakang ini. Hmm, semoga apa yang sudah saya kerjakan bisa eh, bisa membuahkan hasil gitu. Baik itu ilmu untuk saya dan juga nilai untuk mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.